Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, khususnya peserta didik Madrasah Diniyah Al-Asy'ariyah kelas 3, baik Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1 maupun Pondok Pesantren Putri Al-Latifah 2. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian atau pembahasan kajian ilmu shorof yang telah kita pelajari bab sebelumnya, yang pada kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yakni membahas tentang tasrif lugawi yang sudah kita bahas dari nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti. Sekarang kita masuk kepada nasorti. Nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Lafat nasorti itu taknya diharokati kasroh. Tak adalah sebagai tanda mu'annas atau tanda perempuan dan khitab. Jadi dia berprofesi ganda. Di satu sisi lafaz nasorti dia itu sebagai tanda perempuan, tanda mu'annas. Di satu sisi dia sebagai tanda khitab. Lah, mengapa tak di sini dibaca kasroh? Supaya terjadinya perbedaan, supaya berbeda dengan bentuk mudzakkar mukhatabnya. Jadi di dalam mudzakkar mukhatabnya itu kan nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta. Nah, ini nasortuma, nasortum, nasorti. Nah, jadi di dalam mudzakkar mukhatabnya itu supaya terjadi perbedaan dengan itu. Jadi di harokati kasroh ini hanya untuk membedakan, supaya tidak terjadi kesamaan dengan bentuk mudzakkar mukhatabnya. Hanya itu saja. Jadi lafadz nasorti fi'il madhi kemasukan tak dhamir muannas 1, yang kedua dia itu sebagai tanda khitab atau tanda mukhatab. Yang kedua, lafadz nasortuma. Lafadz nasortuma ini adalah bentuk tasniyah, mudzakkar mukhatab. Kemudian keduanya ini jarang dipakai dan juga tidak dibedakan. Mengapa kok tidak dibedakan? Nasortuma itu kan ada dua. Ada dua bentuk lafadz nasortuma di dalam tasrif lugawi itu tidak dibedakan karena keduanya jarang dipakai atau jarang digunakan. Kemudian yang selanjutnya lafadz nasortunna. Lafadz nasortunna itu asalnya adalah nasortumna. Ada mimnya itu. Nah, ini nanti ada proses pengiklalan sebenarnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang iklal. Ini sebagai dasar saja. Asalnya nasortunna asalnya adalah nasortumna. Taknya di situ adalah tanda khitab, maklum atau sudah bisa dipahami. Jadi tak lafadz nasortumna itu adalah sebagai tanda khitab atau mukhatab. Lah, sedangkan nunnya 1, dia berprofesi sebagai tanda jamak. Nunnya itu. Di samping berprofesi sebagai tanda jamak, berposisi sebagai tanda jamak, dan juga dia itu sebagai tanda mu'annas. 2 berarti jamak mu'annas ini.
Jadi lafadz nasortuna nunnya di situ itu, nun yang bertasdid di situ itu adalah satu, dia berprofesi sebagai jamak, yang kedua dia sebagai tanda muannas. Nah, selanjutnya kalau kita mengkaji dari sisi asalnya, lafadz nasortuna itu adalah asalnya adalah nasortumna. Lafadz ini diberi tambah mim. Apa alasannya diberi tanda mim? Asalnya kan ada mimnya, lafadz nasortuna itu. Ditambahkan mim itu karena supaya sejalan dengan bentuk tasniahnya. Karena di dalam bentuk tasniahnya itu lafadz nasortuma. Nah, kemudian setelah ada alasan supaya tidak sejalan dengan bentuk tasniahnya, kemudian mimnya itu diidghamkan pada nun karena mim itu makhrajnya dekat dengan nun. Sekali lagi, mim lafadz nasortumna itu mimnya diidghamkan, dalam bahasa iqlal itu diidghamkan kepada nun. Loh, kenapa diidghamkan Ustadz? Dikarenakan antara makhrajnya mim dengan nun itu terjadi kedekatan. Antara makhrajnya lafadz mim atau huruf mim dengan nun itu terjadi kedekatan. Kedekatan makhraj maksudnya. Jadi tempat keluarnya huruf mim itu dengan nun itu hampir sama, hampir dekat, hampir mendekati gitu. Kemudian nasortu. Lafadz nasortu tak dibaca rofa atau dibaca dhammah. Karena lafadz ini mengandung dhamir fa'il. Jadi nasoro fi'il, tunya itu fa'il atau fa'il isim dhamir. Yaitu ana dalam bentuk mutakalim. Dalam bentuk mutakalim ini tidak perlu menggunakan ziyadah atau tambahan dari hurufnya lafadz ana. Mengapa tidak menggunakan ziyadah atau tambahan dari hurufnya lafadz ana? Karena untuk menghindari tasbih, menghindari keserupaan, kesamaan. Jelasnya, kalau yang dibuat ziyadah itu alif pada lafadz nasoro, ada alifnya nasoro, maka akan terjadi serupa dengan bentuk tasniyah. Dan apabila yang dibuat ziyadah itu nun, maka akan serupa dengan jamak muannas ghaibah. Sekali lagi, kalau yang dibuat ziyadah tambahan itu alif, seperti contoh nasoro, maka akan serupa, akan sama dengan bentuk tasniyah. Dan apabila dibuat ziyadah itu nun, nek sing ditambahno iku nun, maka akan, contohnya nasorna, maka akan serupa dengan bentuk jamak muannas ghaibahnya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Nah ini akan kesamaan dengan itu. Jadi terjadi kesamaan. Lah bagaimana supaya tidak terjadi kesamaan? Maka dibaca rofa itu tadi. Lafadz nasor ta, nasortu, nasorti ini taknya itu dalam bentuk mutakalim dibaca dhammah karena dhammah itu yang sesuai dengan harokatnya fa'il. Ini yang lebih pun enak dipahami. Jadi tak itu diharokati dhammah, dia berprofesi atau berstatus sebagai mutakalim, itu terbaca dhammah atau dibaca dhammah karena untuk mensesuaikan. Di satu sisi dia itu sebagai fa'il, pelaku sebuah pekerjaan. Nah, definisi fa'il itu menurut ilmu nahwu adalah al-ismu al-marfu alladzi yaqa'u ba'dal fi'li.
yakni suatu kalimat isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il. Itu fa'il. Lah, karena fa'il itu dibaca rafa lah itu, maka lafadz tu pada lafadz nasortu itu dibaca dhammah untuk mensesuaikan karena dia itu berprofesi sebagai atau berstatus sebagai fa'il, pelaku sebuah pekerjaan. Itulah anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini dan mudah-mudahan sebentar pertemuan ini senantiasa membawa barokah manfaat kepada kita semuanya, dan nanti pada pertemuan berikutnya akan kita sambung mengenai bab fi'il madhi mabni maf'ul yang bertemu dengan dhamir mahal rofa. Namun sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa anak-anakku sekalian dimanapun berada, khususnya santri putri Al-Latifah 2 dan santri putra Al-Wahabiyah 1 ini selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan lahir dan batin. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian berpesan di rumah yang jaga akhlak, jaga diri, jaga kesehatan. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin dan selalu dalam bimbingan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian anak-anakku sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.